hadirin dipersilakan duduk. Bismillah. Sebelum dimulai ini alangkah bijaksana kalau unjukan dan snack yang sudah ada di Rapi Rumi. Sudah perjalanan jauh ini. Monggo dipun unjuk kali dipun Rapi Rumi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Jadi dari pegawai, santri, semuanya ya, BPI semua yang ada di Yayasan Al-Hikmah Boyolali, komandannya beliau. Kemudian yang kami hormati juga keluarga besar Al-Hikmah dengan enak ya didengarnya ya. Al-Hikmah dengan Al-Hikmah Boyolali, Hikmah Salatiga, Al-Hikmah Surabaya. Belum lama juga kita ke Surabaya, jadi studi banding antara Al-Hikmah Boyolali dan Al-Hikmah Surabaya. Dan alhamdulillah, jadi kami ucapkan selamat datang untuk seluruh keluarga besar dari Al-Hikmah Demak, salah satunya, dan seluruh pengurus yayasan dan seluruh tim di Al-Hikmah Demak. Dan begitu juga kepada teman-teman ini yang dihadir di kesempatan hari ini, ada Ustaz Nurfalis Majid, Kepala Pesantren. Ya, Sekretaris Pesantren, teman-teman. Ingatnya Kepala Sekretaris Pesantren, doa. Kemudian di samping beliau ada Ustaz Erdian, Kepala MTS. Kemudian di belakangnya ada Ustaz Joko, Kepala SMKIT. Dan yang ada di belakangnya ada Ustaz Ulin, dia di bagian target dan Quran. Jadi tim yang lain silakan lagi. Insyaallah nanti kita akan sesuaikan kebutuhan dari Al-Hikmah. Di kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin, mohon maaf, saya mewakili dari tim pesantren sekaligus mewakili dari bidang kelembagaan mengucapkan selamat datang kepada Ustadz dan Ustadzah semuanya dari Al-Hikmah Demak. Belum lama saya mampir di sana juga. Habis jagung di Pranggen, bisa Zaki deket juga. Kemudian teringat Permata Bunda. Tak ingat Permata Bunda Al-Hikmah. Al-Hikmahnya gimana ya? Ternyata nama yayasannya Al-Hikmah. Yang diingat di memori SIT itu Permata Bunda. Ada Ustaz Agus, ada Ustaz Yawiji, kemudian yang lain gitu. Jadi mohon izin saling mengenalkan dari ini. Kalau di Al-Hikmah sini memang namanya Al-Hikmah, karena SMA-nya jadi Al-Hikmah. Yayasannya juga Al-Hikmah. Gitu. SD sama TK-nya saja yang berbeda. Kalau SD itu Mutiara, kalau yang TK-nya Darul Quran. Gitu. Jadi kami mewakili dari kelembagaan, hubungan kelembagaan, sekaligus mewakili dari pesantren. Mohon izin, Ustaz Mifdal, karena ada kepentingan yang lain belum bisa membersamai Ustadz dan Ustadzah semuanya dari
Demak di kesempatan hari ini, dan beliau titip salam buat Ustaz dan Ustazah semuanya. Dan begitu pula nanti akan disampaikan oleh Ustaz Nur Ahmad bahwa hari ini ada beberapa tamu Ustaz ya. Dari Semarang ada, kemudian dari Solo ada Ustaz Tuti. Sebenarnya nanti kalau mau silaturahmi juga bisa dulu. Yang Aromai, yang terawih. Ada evaluasi, ada tamu di sebelah tentang Quran. Jadi di kesempatan ini kami mewakili dari Yayasan dan Pesantren mengucapkan selamat datang dan mohon maaf apabila kami dari tim dalam penyambutan kurang berkenan. Kemudian nanti ketika ada harapan yang nanti mau dibawa ke Demak, begitu deh, kurang sesuai, kami mewakili dari Al-Hikmah, mewakili dari panitia, teman-teman mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan hari ini tadi dapat info juga karena Ustaz dan Ustazah sudah hadir bersama Asama di sini. Begitu tadi dapat info katanya nanti insya Allah SDIT ya, SDIT Mutiara, SDIT Mutiara katanya mau silaturahmi balik ke sana. Saling silaturahmi biar berkah begitu. Mohon izin nanti kalau kami atau teman-teman dari SDIT Mutiara nanti silaturahmi ke Mata Bunda. Mohon maaf kalau kami nanti merepotkan di sana. Mungkin itu saja sebagai awalan. Insya Allah akan banyak sharing dan nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Nur Ahmad terkait dengan Al-Hikmah, dan nanti akan dibagi sesuai tim ya. Jadi sesuai itu targetnya sampai saja ya. Padahal kita siapkan salat maghrib. Oke, sampai dulu ya. Saya sampai malam di sini. Sampai dulu, nanti semoga bisa efektif. Dan nanti kalaupun toh belum bisa kita kirimkan hari ini, mungkin berangkat nanti bisa tulis, nanti kita siapkan, kita susulkan untuk berangkat kebutuhan yang ada. Demikian dari kami, lebih mohon maaf, terima kasih atas kerawanipun. Apabila ada yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin selaku Direktur Hubungan Kelembagaan dan perwakilan dari Direktur Pesantren Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Selanjutnya sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Al-Hikmah Boyolali Ustaz Nur Ahmad Sarjana Hukum. Kepada yang kami hormati Ustaz Nur Ahmad Sarjana Hukum, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'ama alayna bini'matil iman wal islam Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Begitu. Beberapa waktu yang lalu berkomunikasi, beliau menyampaikan kepada kami yang ada di rumah ini silaturahim begitu. Alhamdulillah pada kesempatan pada ini Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir baiknya sehingga kita bisa bermuajahah di antara satu dengan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan bagi majelis silaturahim kita. Pada yang nomor tadi juga beliau Bapak Setio dan juga tim yayasan yang sudah bersorawuh ke Al-Hikmah sekarang di Boyolali ini, dan juga tentunya adalah ustaz dan ustazah semuanya segenap rombongan dari ini nama yayasannya panjang banget harus baca
Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Umat YP2SDU Al-Hikmah. Biar nggak kepanjangan, saya singkat saja. Pada Ustaz dan Ustazah rombongan dari Al-Hikmah Meranggen Demak. Ya, biar lebih enak begitu ya. Lebih lebih kekeluargaan. Karena pada hakikatnya ya kita ini satu rumah yang sangat besar gitu. Cuma kita ruangannya di Al-Hikmah Karanggede Boyolali, ruangan yang satunya di Al-Hikmah Meranggen Demak gitu. Dan yang satunya lagi di seluruh SIT yang ada di Jawa Tengah gitu. Satu rumah yang kalau pengen melihat ruangan yang lainnya dipersilahkan saja. Kita mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum subhanallah panjenengan sedaya. Ya, semoga apa yang sudah menjadi niat baik kemudian Allah berikan kebaikan keberkahan di dalamnya sehingga bisa semakin memberikan semangat bagi kita semuanya berkontribusi untuk dakwah dan umat melalui lembaga-lembaga kita. Dan kalaupun nanti tadi sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Zainal Abidin, sebenarnya pandangan cukup mengundang Ustaz Zainal Abidin saja. Diminta untuk silaturahim ke Meranggen Demak. Beliaunya Direktur SDM dan Hubungan Kelembagaan yang sekaligus Ketua JSIT Wilayah Jawa Tengah. Ini dengan undang setunggal itu pun cekap. Yang takoki apa mauane pun kertas. Tapi nggih ganjarane benten gitu. Ganjarane benten menawi panjenengan sedaya bismillah ya berjuang mengorbankan waktu dan tenaga untuk silaturahim. Itu yang kemudian dijanjikan bagi orang-orang yang bersilaturahmi itu berbeda. Dan semoga kita semuanya mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah pada orang-orang yang bersilaturahim. Nah, selanjutnya Ustaz dan Ustazah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami juga memohonkan izin kepada Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali, beliau Ustaz Abdullah Ihsan Al-Farhan. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Zainal juga, hari ini ada 3 tamu. Sejak pagi tadi sudah kita temui, ada yang di depan, ada yang di kantor yayasan begitu. Panjenengan semuanya, sehingga karena personal SDM-nya terbatas kita bagi-bagi. Belasan karena memang sejak awal saya berkomunikasi dengan Bu Khatib begitu ya. Hanya saya yang kebagian dengan panjenengan semuanya. Insyaallah sama saja lah begitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita memberikan apresiasi atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Ustadzah Khatib begitu ya, biar sama saja penyebutannya begitu. Tentang maksud dan tujuannya untuk datang ke Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Kita sih sebenarnya belum apa-apa. Mungkin kalau bahasa studi banding itu yang mau dibandingkan apanya. Ampun latah dengan ketika 17 Agustus Presiden mengundang Farel gitu. Ojo dibanding-banding ojo disaing-saing gitu. Karena mereka ini kita satu rumah saja ya. Kalau ruangannya kurang dicat ya dicat saja. Kalau ruangannya kurang perabotan ditambahi perabotannya saja. Tidak dalam rangka untuk membanding-bandingkan atau nyanyi-nyanyi. Itu yang baru kira. Soalnya kita belajar bersama. Ya kalaupun ada plus minusnya, yaitu sesuatu yang wajar dalam dinamika pengelolaan lembaga kita. Secara personal saya juga sangat akrab dengan Ketua Yayasan, beliau Ustaz Amir Darmanto. Kita biasa menyebutnya Dan Amir ya. Karena saya satu grup juga di grup Paham Jawa Tengah gitu. Pusat Advokasi Hukum dan Asasi Manusia di Jawa Tengah. Kemarin Mas Jagong di Meranggen juga ketemu dengan beliau karena mewakili keluarga gitu ya, menyampaikan atur pambiano juga.
ketemu juga. Kemudian Ustaz Budi Pratomo juga sering ketemu. Nah, ini timnya beliau Ustaz Sebudin di Jawa Tengah juga. Jadi Ronald ini ya ternyata saudara semua. Ya, karena kita wadikatnya satu rumah gitu. Sehingga santai mawon, monggo sambil dirabi gitu ya. Apa yang sudah disediakan oleh teman-teman dari pesantren begitu. Baik, kita cerita saja ya. Semoga ceritanya nanti bisa memberikan hikmah ya. Pak Tabiru ya ulil absar, Pak Tabiru ya ulil albab. Sepanjang kita masih punya kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas ya, thaqafah dan ilmiah kita, insyaallah ya kita akan bisa menemukan inspirasi-inspirasi di dalam kehidupan kita. Nah, tentu saja. Nah, mungkin ini karena yang tampak wajahnya di sini hanya saya. Nah, saya mengenalkan untuk Ketua Yayasan Alimah Boyolali, beliau Ustaz Abdul Ihsan Al-Farkan. Ya. Kemudian ada Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Midul Mutahar, Kalisi MSI, selaku Direktur Pesantren begitu ya. Biar nanti kalau ketemu di jalan bisa ingat-ingat begitu. Monggo lanjut saja. Nah, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi panjenengan semuanya dalam rangka untuk mendirikan lembaga itu bisa studi banding. Itu berbeda dengan kita ketika kita awal mendapatkan amanah untuk mengelola Al-Hikmah. Kita dulu itu mendapatkan wakaf ya, tanah beserta bangunannya, sementara kita belum punya persiapan mau dijadikan seperti apa. Background kita pun juga bukan background pesantren begitu ya. Ketua yayasan itu sarjana teknik tadi, saya sarjana hukum gitu. Sejak awal ketika mendapatkan amanah saya masih kuliah posisinya. Makanya ya bismillah. Maka kalau kemudian kita sampaikan di situ, ya sebenarnya adalah bagian dari mimpi. Gitu ya. Jadi Allah tidak akan meletakkan mimpi di dalam otakmu kecuali telah memberi kemampuan padamu untuk mewujudkannya. Maka janganlah berputus asa. Jadi sepanjang kita itu punya mimpi, dan mimpi itu adalah baik, memberikan kontribusi yang besar bagi dakwah dan umat, maka sebenarnya takdir kita punya mimpi itu. Tinggal kemudian bagaimana kita merealisasikan mimpi itu dalam kenyataan. Jadi Allah pun juga sangat menyukai seorang mukmin yang kuat, termasuk juga kuat kemauannya. Maka dari bermodal mimpi kita berikhtiar, bertekad untuk menjaga eksistensi dari Al-Hikmah ini, dan Al-Hikmah ini berdiri atau diresmikan tanggal 24 Maret tahun 2000. Kalau hitungan sampai dengan sekarang ya kurang lebih 22 tahun berjalan dengan dinamika yang ada. Mungkin kalau dihitung tahunnya, tahun 2020 itu Al-Hikmah termasuk pesantren awal di Jawa Tengah. Di antara ikhwah yang lainnya atau SIT yang lainnya belum punya pesantren. Kita termasuk juga awal. Cuma memang tidak sepesat perkembangan pesantren-pesantren yang muncul belakangan. Karena bisa studi banding dulu. Kalau dulu kita belum bisa studi banding, pokoknya jalan. Bismillah gitu. Kalau tadi Bu Ustadzah Fatim menyampaikan mungkin di Al-Hikmah Merangin Demak punya unit boarding yang mungkin tadi bahasanya mongol begitu ya. Itu kayaknya kurang di presto saja Bu. Di presto. Ya sebenarnya kita takut kualat sih sebenarnya. Ini yang studi banding pesantren kok dari Demak gitu, dari Kota Wali gitu.
Jadi dari sisi ruhnya itu sudah dapat dulu itu loh, Demak itu kota wali gitu. Tapi ya karena satu rumah tadi ada apa gitu, kita ambil rumahnya saja, ambil rumahnya saja. Nah ini kita berangkatnya dari sini ya sebuah tekad kemauan untuk mewujudkan mimpi itu. Dan alhamdulillah Allah berikan kemampuan untuk bisa bertahan sampai 22 tahun dan kita berharap pun juga nanti akan terus eksis dan kemudian semakin memberikan kontribusi yang besar bagi dakwah dan umat. Nah ini bekalnya adalah keyakinan gitu. Jadi kalau kita sudah fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, kita sudah punya mimpi besar, maka selanjutnya karena Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, maka kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi serahkan urusanmu dan mimpi-mimpimu kepada Allah. Lalu jalanilah hidup dengan tenang, yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menutup pintu yang telah Allah bukakan untukmu. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dalam kondisi-kondisi kebaikan kita sangat meyakini betul tentang ayat ini. Jadi bahasanya bagi orang-orang yang beriman itu nggak ada matinya. Mau apapun itu yang kemudian menjadi masalah pengelolaan lembaga, pasti saja kan ada dinamikanya. Apalagi pengurus yayasan, pastor di Sarpran, pengurus Sarpran itu dibangun orang, anggarannya enak orang. Wah, pokoknya bismillah, maju terus kan gitu. Nah mundur juga nggak akan selesai Pak. Jadi ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Tentu ada syarat dan ketentuannya. Sepanjang kita semuanya ya dilandasi dengan niat yang benar, gitu ya, niat yang ikhlas, maka keberadaan kita di lembaga kita itu, kalaupun nanti mentok kepada permasalahan-permasalahan yang besar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluarnya. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Makanya kalau kita di Alimah ini sudah pernah mengalami pasang surutnya gitu ya. Dari kondisi 0 atau minus, bahkan minus 0, kemudian bisa bertahan sampai sekarang dengan segala dinamikanya. Kalau kita di Alimah ini ada berapa saja? 210 ya, 210 pegawai yang kita kelola dari lembaga yang kita dirikan juga. Kita punya TPA, punya TK. TK ada yang reguler, ada yang Quran, kelas Quran. Kemudian SD ada yang reguler. Kemudian 2 tahun ini kita sudah membuka SD, pesantren SD juga. Pesantren SD isinya Demak yang buat ya, yang Kota Wali. Ya, kita juga sudah pernah ke Yambu Al-Quran begitu ya, sebagai bekal kita untuk membuat pesantren SD. Kemudian MTS kita boarding semuanya, kemudian SMA-nya boarding semuanya. Kemudian pas SMA kita juga buka ya, namanya Rumah Quran atau Markasul Quran begitu ya, untuk putra-putri. Dan ini program gratis untuk menyiapkan musyrif dan musyrifah. Kalau MOU nanti bisa di sini, bisa semuanya. Ini program gratis. Kalau bagi yang kekurangan musyrif dan musyrifah tahfidz atau nanti di asrama, silahkan mengirim SDM terbaiknya untuk belajar di sini. Ya, gratis. Setelah itu nanti bisa dipakai di Meranggen Demak gitu. Ini karena dari pengalaman kita selama ini, yang namanya nyari ustadz itu sulitnya minta ampun. Karena semua ustadz itu pasti inden. Jadi bagian saya setiap tahun itu keliling Indonesia mencari ustadz dan ustazah. Tapi hampir semua lembaga sama kalau yang disampaikan kurang. Sini akhirnya nyari ke lembaga lain nggak bisa. Akhirnya kita bikin sendiri, memproduksi sendiri musyrif dan musyrifah itu. Kemudian ini sudah tahun kedua mau ketiga. Nah, kalau nanti pengen bersinergi bisa di sini. Ini untuk menyiapkan lembaga kita
masing-masing juga. Ya, seiring sejalan pasti lembaga yang berkembang akan terus membutuhkan SDM ustadz dan ustadzah itu. Ya, ustadz. Ya. Nah, selanjutnya ini kita mohon doa restu dari panjenengan semuanya juga, gitu ya. Pokoknya kalau ada tamu kita minta untuk mendoakan kita juga, gitu, agar kita diberikan kekuatan dan istiqomah untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi kami. Pokoknya ini berani bermimpi pokoknya. Kita berani bermimpi. Kita punya judul namanya Visi 2030. Ini tahun 2002 berarti 8 tahun lagi, 7-8 tahun lagi gitu ya. Semoga nanti Allah berikan amanah itu kepada kita semuanya, dan dalam proses ini kita menyiapkan agar kita memang ya siap diberikan amanah. Jadi visi 2030 mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran rujukan dengan 5.000 santri. Ya, kalau sekarang baru 1.000 berarti kurang 4.000. Nah, jadi sekarang mungkin 1.000 gitu, nah kurang 4.000 lagi untuk menuju 2030 gitu ya. Nah ini semata-mata dalam rangka untuk semakin memberikan kontribusi kepada dakwah dan umat gitu. Pokoknya kita fasabiqul khairat. Kita berharap pun juga nanti Al-Hikmah Meranggen Demak pun juga semakin berkembang, semakin banyak ustadz-ustadzahnya, santrinya, sehingga semakin memberikan kontribusi kepada dakwah dan umat ini di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Nah, kalau dalam catatan kita sejak awal kita berdiri, santri kita sudah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan terakhir 2 tahun terakhir gitu ada santri BPI yang saya pegang dari Papua, asli Papua, darah Papua, kemudian fisik Papua begitu ya. Kemarin dua-duanya diterima di TNI ya, di Bintara gitu ya. Dua-duanya di Bintara, sekarang masih mampir ke sini juga begitu. Itu asli Papua, dan sekarang pun juga dari Papua masih ada beberapa gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Nah itu kalau kemudian menjadi salah satu motivasi terkuat dalam kita pengelolaan lembaga, sudah apa sih yang kemudian kita harapkan dalam hidup kita kecuali kita bisa beramal jariah gitu. Orangnya sudah mati tapi amalnya mengalir terus. Itu yang menjadi semangat bagi kita semuanya gitu. Sebenarnya di awal tadi saya ingin memutar satu kisah tentang perjalanan seorang insinyur sholat di Mesir gitu. Saya kira panjenengan sudah pernah lihat juga video di YouTube gitu ya. Pokoknya semuanya totality untuk Allah, untuk dakwah gitu. Dan ketika kita totality memikirkan dakwah, memikirkan umat, insya Allah bagian kita di dunia itu gak akan kelewatan. Ini yang kita rasakan sejak awal mengelola lembaga ini. Terus pokoknya sudah fokuslah mengelola lembaga ini. Urusan rumah kita insya Allah nanti akan selesai. Tapi kadang-kadang kalau kita balik, saya mau fokus dulu ngurusi rumahnya nggak selesai, lembaganya calon maling. Itu yang banyak terjadi. Gitu. Saya mau mau concern maisha dulu, mau kerja dulu, nyari duit dulu, nggak selesai juga. Ini bagi aktivis wajihah. Pesan bagi para aktivis wajihah yang kemudian sudah berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola wajah itu, ya pokoknya bismillah, fokus gitu ya. Segala sesuatunya itu adalah untuk wajah itu, untuk pengelolaan lembaga itu. Insya Allah nanti bagian kita di dunia itu gak akan Allah tinggal. Ya ini juga pengalaman pribadi saya juga sampai dengan selama ini juga sama seperti itu. Saya diberikan ini sejak saya masih kuliah, saya belum lulus. Gitu. Kemudian menikah, sampai sekarang punya anak 3 gitu. Masih di sini saja. Belum punya pengalaman bekerja di yang lain. Ya sampai bismillah mengelola lembaga sini saja. Dan alhamdulillah juga Allah SWT tidak mendapatkan bagian dunia kita. Artinya juga Allah berikan itu. Nah memang ini masalah keyakinan, keimanan. Ini berbagi inspirasi saja. Gua di antara tim yang ada di Al-Hikmah Meranggen Demak itu
saya bingung dan sebagainya. Maksudnya para pengurus yayasan ini harus total itu, satu-satu yang ada di yayasan ini soalnya Bismillah gitu ya. Masalah dapur sudah ada yang ngurusi kan gitu. Jadi insyaallah begitu. Karena kita meyakini bahwa kesuksesan itu ditentukan 90%, 95% impian dan 5% dari sikap positif. Jadi ojo bosen tumindak kabeh. Wes semangatnya begitu aja, ojo bosen tumindak. Terus pokoknya terus begitu aja apa namanya yang kita lakukan. Jadi ini. Nah, lanjut saja. Kenapa kemudian kita berani dalam visi itu mencantumkan lembaga pendidikan Al-Quran rujukan? Dan tentu ini ada cerita yang sangat luar biasa juga. Kita ketemu namanya As-Syaikh Dr. Arif Fardani LCMH. Beliau ini dokter dalam bidang qiraah, dalam bidang qiraah, dan beliau memegang 10 qiraat kubro mutawatirah dan 4 qiraat sah. Ini termasuk SDM langka di dunia, karena beliau memegang 14 sanad. Biasanya sih nggak sampai 14 yang banyak. Ini termasuk ulama langka yang ada di Indonesia, dan kita menyadari beliau dibutuhkan oleh siapapun. Se-Indonesia membutuhkan beliau, karena beliau itu agendanya ya keliling seluruh Indonesia juga. Dan alhamdulillah kita bisa bareng dengan beliau. Maka kemudian dalam visi kita apa namanya menuliskan menjadi lembaga pendidikan Islam rujukan. Kalau tidak kita sudah apa namanya punya konsideran yang bisa dipertanggungjawabkan, punya ulama dengan 14 qiraat dulu dalam pengambilan sanad dulu. Jadi ini pun juga kita dalam kondisi sudah mentok ya. Ini kita pengen konsumsi Al-Quran, kemudian cari ustadz kesana kesini tidak dapat gitu. Tahu-tahu ya kemudian datanglah Dr. Arif ini kepada kita. Ini pokoknya tahu-tahu. Pokoknya dalam mengelola lembaga ini pokoknya kita pokoknya tahu-tahu. Kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin tahu-tahu. Banyak yang tahu-tahunya di sini. Sehingga nanti mohon maaf kalau yang yayasan ya, yang ngurusi sarpra, ya kita nanti rumusnya tahu-tahu. Kalau duitnya nggak cukup untuk kemudian membangun misalnya yang terakhir 3 lantai ini, ya pokoknya tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu. Banyak orang-orang baik gitu ya, orang sini dan sini yang kemudian ikut andil berkontribusi dalam proyek kebaikan yang kita apa namanya laksanakan. Lanjut. Nah, maka kemudian kita mencoba untuk menjabarkan ya visi 2030 tadi dalam misi dan aksi. Mungkin kita bagi menjadi 3 ya, kemudian mudah mengingatnya gitu. Jadi yang pertama, meningkatkan mutu manajemen kelembagaan dan sistem pendidikan yang berkualitas, mandiri, profesional, transparan, dan akuntabel. Jadi poinnya adalah kemandirian dan profesionalisme. Ini menjadi poin penting bagi kita, ya, tentunya adalah para pengelola wajib. Kalau Alikma Maranggendemak sudah punya bisnis apa ya? Koperasi ya. Tambang kan? Ya. Tambah dulu. Jadi, Masuk ke internal. kalau Kebutuhan internal. ya sama dengan kita pun juga sama. Tapi untuk kedepannya ini harus diwujudkan. Karena kita punya apa namanya banyak tempat diskusi katanya dengan kemandirian lembaga. Tidak mungkin kalau kemudian kita mengandalkan ya, lembaga itu dari Syahriyah santri, itu akan sangat berat. Khususnya ingkang ngesui sarpra ora cukup. Nah, nanti gajinya ustadz dan ustadznya dibanyakan gitu. Maka kemudian dalam visi 2030 kita akan concern mengelola masalah bisnis juga, agar kemudian kita tidak tergantung dengan apa namanya Syahriyah santri. Pasti setiap tahun harus naik, ya, karena apa namanya kursnya juga naik kan begitu ya. Tidak mungkin kemudian kita nggak naik, nggak bisa. Karena kalau yang namanya boarding,
menyinggung tentang boarding itu kaitannya dengan harian anak. Makan anak itu nggak bisa kemudian biayanya tetap. Nah, dari mana? Kita harus mencari sumber yang lain. Makanya kita ya tahun-tahun ini kita betul dalam rangka untuk menginisiasi lembaga-lembaga profit itu ya, atau bidang-bidang yang kemudian bisa mendatangkan uang. Mari kita juga sudah sharing beberapa teman PDA yang sukses di bisnis, kita akan kerjasama dalam rangka untuk membangun kemandirian dalam sisi finansial itu. Jadi memang PR terbesar kita bagi pengelola OJ ini adalah kesejahteraan ustadz dan ustadzah. Itu amanah kita, khususnya yang di yayasan itu. Itu amanah berat kita adalah itu, memberikan kesejahteraan kepada pegawai, karena di belakangnya itu ada keluarga. Di belakangnya itu ada keluarga. Misalnya 210 yang ada pegawai di sini, di belakangnya itu pasti kali 2, kali 3, kali 5 lah gitu ya. Sudah 1000 orang loh yang kemudian menggantungkan ya di antara sekian sumber maisahnya itu dari lembaga kita. Makanya naik pengurus yayasan mumet gitu ya biasa seperti mumet itu biasa, nggak mumet itu katanya rata nahan. Tapi yang penting tawasin saja gitu. Kemudian pikir sebentar kemudian keras lagi. Mumet nih, dilama lagi ya seperti begitu ya, semua gitu. Jadi seperti itu. Itu bagian dari nilai kemandirian dan profesionalisme. Dan terus ini kita sedang belajar terus ya dalam rentang waktu sampai 2030 kita punya keinginan nanti mendirikan 4 unit sekolah baru. Kebetulan kan kita dulu mendapatkan wakaf itu ya di sini, yang di kampus 1. Kita punya 3 kampus gitu ya. Kampus 1 yang di pinggir jalan besar itu sudah nggak menampung jumlah santri. Bangunan pun juga sudah nggak bisa karena sudah full gitu. Jadi kita harus berpindah ini menjadi kampus 2 ya. Ini kampus 2 ini Putri dan SD. Kemudian kita juga sudah membukakan lahan-lahan yang ada di pinggir-pinggir sana dalam rangka untuk pengembangan. Ternyata di sini juga nggak cukup karena kita sudah di perkampungan. Maka kemudian kita ke kampus 3 yang beda desa. Kita membebaskan lahan di sana juga. Ternyata juga nggak cukup gitu. Kita juga membeli yang di timur jalan gitu ya. Terakhir kita kemarin membeli sekitar 1 hektar 6 miliar ya untuk persiapan visi 2030 gitu ya. Persiapan visi 2030. Nah yang paling penting sebenarnya sebelum pengembangan lebih lanjut kita belajar dari sekian banyak yayasan begitu ya. Yang perlu dipersiapkan itu adalah lahan. Ini sebenarnya kaitan dengan visi yayasan. Aku sesuai mendirikan yayasan itu dengan jumlah santri berapa? Kita harus dikalkulasi sejak sekarang ya, mencari lahan sing regane cek murah. Itu menjadi penting. Sebab kalau sudah berada di lingkungan masyarakat kayak gini nggak bisa. Susah wong sebelahnya rumahnya orang kan begitu. Nggak mungkin kan kita usir kan. Kecuali atas kesukarelaan gitu. Belum banyak juga tetangga-tetangga sini respon tenang mawon Pak, insyaallah tanah pulau di pesantren tapi dia mungkin nambah kan. Itu banyak juga yang menyampaikan seperti itu. Tapi ketika kita pengen buat set plan yang bagus, kita harus punya lahan yang cukup dulu. Makanya kalau lihat Alimah, ya ada bentuknya ini. Karena kita di perkampungan, nggak bisa bikin set plan. Ya. Jadi yang menjadi salah satu kurangnya daya tarik. Ya, kalau bagi orang-orang sekarang begitu. Baginya itu ya pokoknya pesantren itu berdiri lahan yang luas gitu, gambarnya kelihatan, gedungnya jadi satu gitu, satu kampus gitu. Itu yang sekarang menjadi daya tarik. Maka ini tantangan tersendiri bagi kita semuanya para pengelola lembaga. Kalau pengen menarik ya kita bikin kampusnya ya satu aja, jangan beberapa kampus gitu. Ini bagi Alimah juga merupakan tantangan. Bagaimana nanti untuk kemudian menjaga eksistensi itu. Nah, nanti kita akan belajar lagi tentang pengelolaan lembaga-lembaga yang memang situasinya di tengah-tengah kampung gitu. Kalau di Meragat situasinya hampir sama. Nah, berarti mencari lahan dulu yang agak terjangkau begitu, tapi yang luas. Pantura. Nah, nanti bedol ya.
Jadi bedol pesantren kita jadikan satu. Itu akan menjadi lebih efektif dan bisa. Jadi kita pun juga sama seperti itu. Maka kemudian kenapa dalam rangka untuk 5.000 santri kan nggak mungkin di situ. Maka kita harus membuat unit baru, bisa jadi di kecamatan yang lain, gitu ya, membuka cabang-cabang yang lain, jadi seperti itu. Kemudian pesantren SD sudah kita buka, kemudian nanti ada mahalinya juga. Kalau sekarang baru rumah Quran, gitu ya, program 1 tahun, gitu. Nanti kita ada mahali karena kita tetap butuh pusat yang banyak juga. Sekali lagi kalau nyari di lembaga lain betul-betul. Mencari di lembaga lain nggak ada, kurang semuanya, kurang semua. Kemudian pusat bisnis mendirikan unit usaha. Sekarang yang perlu kita bangun juga biro haji dan umroh juga MOU juga. Jadi tanggal 26 besok direktur pesantren juga akan menjadi tour leader untuk pelaksanaan ibadah umroh begitu. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kajian keilmuan rujukan yang bertumbuh kepada Al-Quran yang diimplementasikan melalui nilai-nilai luhur pesantren. Membangun masjid ini memang butuh perjuangan Ustaz dan Ustazah. 22 tahun kita belum punya masjid yang representatif. Adanya masjid-masjid kecil ya, masjid lokal saja. Tapi kemudian yang masjid representatif untuk menampung semua santri kita belum punya, baru bangun yang ada di depan di kampus 1 kita bangun ya, semoga nanti tahun ajaran baru bisa digunakan untuk kegiatan juga begitu. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk menyiapkan sarana bagi santri kita. Maka menjadi penting dalam sisi keilmuan ya, untuk kajian dan seterusnya gitu ya. Kemudian melahirkan 500 hafidh. Ini terus kita produksi untuk setiap tahunnya hafidh bersanad. Hafidh bersanad. Yang kemudian ingin kita targetkan gitu sebagai bagian dalam rangka untuk memberikan kontribusi. Makanya nanti jenengan bisa mengirimkan SDM-nya untuk belajar ke sini. Mungkin targetnya hafidh dulu. Nanti kalau sudah jalan misalnya ditugaskan lagi untuk mengambil sanad. Kemudian pengambilan sanad Al-Quran, gitu ya. Kemudian yang ketiga menghasilkan generasi Qurani yang berorientasi kepada dakwah dan siap mengabdi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik. Ini bagian dari pengabdian. Nah, mendirikan klinik terpadu. Ini juga tanggung jawab yayasan untuk memberikan servis kepada pegawai dan santri juga. Makanya kita merintis ada klinik, ya, klinik kecil-kecilan gitu ya. Sudah penting lah dibandingkan dengan dulu UKP. Jadi sudah ada para medis yang bertanggung jawab di situ sehingga tiap pagi dia harus mengontrol kesehatan anak-anak gitu ya. Izin itu tidak dipastikan, bukan sekedar izin malas sekolah, tidak dipastikan sakit atau tidaknya itu beneran gitu ya. Itu kemudian pesantren lansia. Ini bagian dari visi besar, ya visi besarnya para yayasan. Pasti akan tua juga. Kalau masa mudanya belum sempat nyantrinya pas lansia kan gitu ya. Jadi kita akan menyiapkan ini juga, gitu ya, untuk bekal di hari tua kita masing-masing. Gitu. Jadi nanti kita sudah maksimal, gitu, tapi tetap dalam kondisi yang kondusif. Maka nanti kita siapkan untuk pesantren lansia gitu. Jadi yang sudah merasa lansia boleh bergabung. Gitu ya. Siapa yang ibadah gitu ya. Tapi juga masih bersentuhan dengan kegiatan di pesantren gitu. Sehingga di masa tuanya itu tetap produktif gitu. Nah, terusnya kita juga ingin memberikan ruang bagi para pensiunan. Jadi para pensiunan itu kan biasanya punya penyakit yang namanya post power syndrome gitu. Mau ngopo ya serah pensiunan kan lontang lantung kesana kemari dia nggak jelas. Terus saya ngaji deh sandran gitu. Dan kita diberikan inspirasi oleh pesantren lansia Raden Rahmat.
dan beliau ya juga anaknya di sini gitu. Jadi seringkali kita diskusi, kita pernah juga ke sana gitu untuk menginisiasi gitu. Jadi mulai SD kita bikin pesantren, lansianya pun juga bikin pesantren. Jadi harapannya husnul khotimah lah gitu ya. Orang yang baik gitu ya, akhirnya pun juga baik lah. Itu yang kita harapkan sebagai para aktivis dakwah itu adalah seperti itu. Pokoknya dalam bi'ah yang sholihah begitu lah. Ya, bi'ah yang sholihah. Gitu. Kemudian juga membangun guest house ini juga sebuah kebutuhan. Nah, orang tuanya dari jauh-jauh, santrinya dari jauh-jauh, naik kesini kan pasti nginep gitu. Kalau kemudian langsung pergi juga kasihan gitu. Makanya kita sedang merintis itu ya, tentang guest house gitu ya, dan juga wisata religi. Bahkan ketua yayasan itu punya mimpi kita akan nanti membuat tujuan wisata santri se-Jawa Tengah. Itu dalam visinya ketua yayasan ada seperti itu. Ya, semoga nanti dimudahkan. Biar nanti santri rihlah itu tidak ke Malioboro lagi. Nah, belonjo gitu ya, atau kembali mana gitu ya. Dan nanti yang edukatif gitu ya, yang inspiratif gitu. Kemudian mendirikan PT BAJ, kemudian berbasis UMKM. Ini sebenarnya dalam jangka panjangnya sebenarnya memfasilitasi penghasilan tambahan kepada para pegawai. Kan waktunya habis, ya. Biasanya untuk ngajar dan lain sebagainya, penghasilan tambahannya dari mana? Nah, nanti basisnya UMKM itu. Di sela-sela waktunya bisa nggak dia produktif, ya apapun itu. Tapi semuanya adalah dalam bingkai pengelolaan lembaga, tidak sendiri-sendiri ya. Kalau sendiri-sendiri nanti kurang ahsan, tidak bagus. Nanti bisa jadi tugas utamanya terkalahkan dengan bisnis sambilannya. Semuanya harus dikelola juga. Kemudian mencetak 500 dai penggerak desa binaan. Ini pun juga menjadi visi kita, gitu ya. Karena kita berharap bahwa pesantren ini khususnya di sekitar itu akan memberikan pengaruh juga bina. Sehingga kalau dalam gambaran kita, bayangan kita, ya para ustadz itu dalam waktu tertentu misalnya, kalau yang seringkali disampaikan kepada para ustadz dan ustadzah yang di Alikmah Boyolali itu, misalnya nanti malam Jumat keluar ke desa-desa binaan, gitu ya. Mungkin ngaji, pengajian, mungkin yasinan begitu ya. Nanti hari Jumatnya khotbah, gitu. Habis khotbah kembali lagi ke pesantren. Terus begitu pembinaan ke masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau di sini masalahnya masih abangan ya, di Boyolali itu ya, sehingga membutuhkan dai-dai itu. Yang di Demak ya wis kota wali jadi kita butuh banyak ulamanya. Jadi begitu. Nah, yang terakhir itu mencetak 500 santri teladan. Ini menjadi targetnya BPD Ustadz Saifuddin. Kalau beliau ini mengelola sak Jawa Tengah, ini bermulanya mengelola Alikmah dulu. Jadi setiap tahun kita memproduksi 500 santri teladan. Menjadi anggota-anggota pelopor atau L3. Nah, ini kebutuhan dakwah kita seperti itu. Kita harus matangkan dulu di lembaga kita. Baru kemudian nanti ketika dia melanjutkan studi belajar di kampus, dia sudah prosesnya tinggal mematangkan saja. Sebab kalau nanti telat dalam pengelolaan BPI-nya, di SMA-nya tidak tergerak, di kampus itu lebih susah lagi. Karena dunianya semakin bebas, gitu ya. Itu akan lebih susah lagi. Eman-eman ketika kita tidak bisa mewariskan dengan generasi-generasi yang ideologis sebagaimana kita semua yang punya mindset dakwah iman-iman gitu. Kita ini membina, mendidik anaknya orang-orang lain begitu ya, dengan sangat luar biasa. Maka anak-anak yang terdekat dengan kita pun juga harus dipastikan punya visi dan misi dakwah juga gitu. Itu bagian dari proyek amal jariah bagi kita semua. Jadi sebabnya full ganjaran lah, mengelola lembaganya full ganjaran gitu. Wis rasah di delok gajine piro. Di delok gajine piro kita wis kabur kabeh itu. Soalnya yang penting berkah kan. Lanjut.
Jadi ini yang kemudian menjadi semangat kita. Kemajuan Al-Hikmah bukan untuk Al-Hikmah saja, namun bagian dari kerja dakwah yang akan memberikan kontribusi secara luas bagi pembinaan umat dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Generasinya bermutu, umatnya bersatu, bangsanya maju. Itu adalah masalah. Lanjut. Nah, itulah gambar masjid yang insya Allah nanti kita bangun begitu. Mampunya 2 lantai saja. Ya, paling tidak nanti sudah cukup untuk mengcover santri yang di sini. Nanti kampusnya beda ya, bikin masjid lagi. Jadi kita hanya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita karena doanya kita ini doa andalan itu. Ya Allah, beri aku rezeki berupa kabar yang datang tiba-tiba tentang sesuatu yang aku pinta, lalu aku menyebabkan sujud syukur sambil menangis karena bahagia. Soalnya rumusnya itu sesuatu yang tiba-tiba datang dengan tiba-tiba. Inilah saudara-saudara yang berbakti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terakhir saja. Ya. Ini yang kemudian menjadi semangat bagi kita yang ada di Al-Hikmah, seluruh keluarga besar Al-Hikmah. Kita punya kata-kata penyemangat ya, atau bahasanya Jarjan, bersamaku Al-Hikmah maju, bersama kita Al-Hikmah jaya, hidup mulia bersama Al-Quran, masuk surga rahmatnya. Allahu Akbar. Oke, ini karena sama-sama Al-Hikmah kita coba ya. Jangan niatnya Al-Hikmah meranggen ya Pak. Kita niatnya Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Nanti kalau saya baca bersamaku, berarti jenengan yang belakang ya. Oke, kita coba ya. Siap. Bersamaku Al-Hikmah bersama kita Al-Hikmah hidup mulia bersama Al-Quran, masuk surga rame-rame, takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah, saudara-saudara rahimakumullah, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan keberkahan, kemudian lembaga yang semakin maju berkembang, baik Al-Hikmah Meranggen Demak maupun juga Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Semoga nanti kita semuanya bertemu kembali di tahun 2030 dengan sujud syukur dan tangis bahagia, karena kita semakin memberikan kontribusi yang besar bagi dakwah dan umat. Boleh perkataan yang mohon kan sakit kita tarakan. Demikian aku kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang segala sesuatunya tersentral, terpusat di yayasan. Jadi memang ada beberapa lembaga di tempat yang lainnya ya, itu yang kemudian posisi yayasan kalah dengan unit sekolah, dan itu tidak akan besar, dipastikan tidak akan besar. Maka ini nanti juga monggo di Al-Hikmah Meranggen seperti apa? Apakah yayasannya diabaikan? Kalau yayasan diabaikan, yakinlah tidak akan besar, karena visi sekolah itu sangat terbatas. Kalau di Al-Hikmah adalah visinya itu tersentral di yayasan, ya seluruh administratifnya di yayasan. Keputusan tertinggi tidak ada di yayasan. Sebagaimana yang sudah diamanahkan di undang-undang tentang pengelolaan yayasan gitu ya. Jadi secara umum juga hampir sama, ada pengelola yayasan. Kalau di kita ya mengambil kepengurusan itu minimalis. Jadi ya ada pembina, pengurus dan pengawas. Masing-masing memang minimalis gitu. Karena ya sebenarnya ide besar, gagasan besar itu kan dari sedikit orang saja. Kalau banyak orang nggak rampung-rampung, banyak diskusi. Bukan rapat tapi nggak ada eksekusi. Nah yang paling penting biasanya adalah menyiapkan SDM dan kemudian bisa menindaklanjuti kebijakan yayasan. Makanya kita di yayasan itu dalam struktur di bawahnya membentuk direktorat. Termasuk saat yang ini salah satu direktorat SDM dan hubungan kelembagaan. Jadi mengurusi SDM pegawai satu direktorat sendiri. Kemudian ada direktur pesantren, fokusnya adalah mengurus pesantren
artinya boarding dari mulai SD, pesantren SD, kemudian yang MTS, SMA, dan juga yang markas Quran atau rumah Quran. Kegiatan harian yang 24 jam itu di Direktorat Pesantren. Ada juga penjaminan mutu. Kalau tadi ada bagian pendidikan, jadi kalau kita kasih judul Direktorat Pendidikan, yang memang nanti penjaminan mutu tentang proses KBM, khususnya yang nanti formal. Sekolah formal ini ada namanya Direktur Pendidikan. Kemudian juga kita ada Direktur Sarprah yang memang bertanggung jawab tentang sarprah khusus itu. Jadi tidak lagi pegang yayasan untuk teknis hariannya, tapi sudah di Direktorat Sarprah itu. Ada juga kita Direktur Keuangan. Ya. Jadi kalau idealnya bendahara yayasan itu pokoknya mikirnya menyediakan uang secukupnya atau bahkan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang mengontrol harian itu adalah Direktorat Keuangan dan Direktur Keuangan. Jadi nanti timnya ya seluruh bendahara unit sekolah yang ada mengatur itu semuanya tentang masalah keuangan, cash flow dan sebagainya nanti di bendahara Direktorat Keuangan. Ada juga kita namanya Direktur UKM, Usaha dan Kemitraan. Ini mengganggu tentang masalah bisnis ya. Yang kemudian menjadi struktur kita di Al-Hikmah. Kemudian masing-masing direktorat itu punya unit masing-masing yang dikelola di bawah. Kalau yang di pesantren dia punya pesantren putra, pesantren putri, kemudian LPI, lembaga tahfidzul Quran, dan BPI, maupun juga di pesantren itu di bawah Direktorat Pesantren. Kalau pendidikan ya sudah mulai sekolah yang formal itu dari mulai TK sampai SMA. Jadi bisa dibayangkan jadinya urusan direktorat itu datang luar biasa untuk menerjemahkan apa yang menjadi visi 2030. Itu kalau terkait dengan administrasi misalnya kepegawaian juga nanti di yayasan. Yayasan walaupun nanti pengelolaannya di Direktorat PM, tapi keputusan akhirnya masih di yayasan semua. Termasuk juga pengangkatan guru tetap, gitu. Kemudian private investment, gitu. Semuanya di yayasan melalui Direktur SDM. Gitu. Jadi ya kita ada judulnya di sini ada pegawai tetap dan tidak tetap dulu. Kemudian kita sudah juga menerapkan juga untuk pegawai tetap itu ada namanya Aplik pensiun kalau kita kasih judul di sini, penghargaan dari pegawai tetap yang sudah memenuhi syarat tentang lamanya berkhidmat di Al-Hikmah, kita sudah berikan nanti aplik pensiun. Tentang yang lainnya, administrasi boleh ini? Administrasi yang apa lagi? Nanti ini aja secara form-formnya. Oh. Ya nanti disampaikan aja mungkin secara tertulis, kalau tidak bisa terselesaikan hari ini mungkin nanti bisa dikirim karena ya, administrasi cukup banyak gitu ya. Dan ada satu hal yang mungkin baru juga gitu. Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Sis dari Sikopin, beliau baru selesai ujian nadir. Jadi nadir sekarang pun nggak harus ujian, harus punya sertifikat lisensi. Bagi lembaga yang menerima wakaf nanti wajib punya materi yang berlisensi. Itu urusan baru di yayasan. Urusan baru di tingkat yayasan, sehingga memang harus menyiapkan materi yang berlisensi untuk bisa menerima wakaf. Jadi seperti itu. Kita pun juga pengelolaan wakafnya masih di tingkat yayasan. Biasanya juga kami yang di sekretaris yang mengurusi seluruh aset. Jadi saya yang mengurusi seluruh aset yang ada di Al-Hikmah gitu. Ya, aset apapun juga termasuk juga aset-aset yang cukup banyak gitu ya. Cukup besar itu dikelola di tingkat yayasan semuanya. Termasuk tanah dan bangunan itu dikelola oleh yayasan semuanya. Sehingga unit secara profesional nanti bertugas sebagaimana yang menjadi job desk di sekolah ya sudah sekolah saja, pesantren ya pesantren saja.
selebihnya nanti yang memikirkan yayasan. Jadi yayasan itu poinnya di apa namanya SDM, kemudian uang dan sarana prasarana itu menjadi tanggung jawab yayasan. SDM, uang dan sarana prasarana harus dicukupi oleh yayasan. Secara administratif yang untuk memudahkan tentang pengelolaan harian ya kita bentuk struktur. Ini juga menyesuaikan tentang ketersediaan SDM. Nah kita itu sebenarnya masih sangat kurang, kita masih 20 masih 20 Kalau dia direktur SDM kan juga masih ngajar misalnya gitu. Nah, jadi ya karena keterbatasan SDM, kemudian juga yang lainnya masih seperti itu. Dan kedepannya memang dari diskusi selanjutnya itu ngurus yayasan, ngurus lembaga itu tidak bisa disambung, harus fokus. Jadi buah dari fokus itu ya punya perkembangan yang sangat signifikan. Nah di samping ya tadi mogul. Kalau di samping mogul gitu, harus cari mesin presto biar nggak mogul lagi. Gak boleh makatan. Madrasah Rahmat. Saya dengan Alikman dan Peranggen ini sudah beberapa kali. Jadi saya dulu punya teman namanya Ustaz Ulin. Masih ingat mungkin dengar nama Ustaz Ulin mungkin jenengan ada senyum-senyum seperti sekarang di Temanggung kayaknya. Dulu tuh di sini andalan kita di sini. Tapi beliau kemudian pamit sama beliau pada waktu di SDM pengen pulang untuk bisa membantu. Kemudian kemarin Pak statusnya di Temanggung, saya tanya, antum pamitnya mulai kok malah ke Temanggung? Saya akhirnya, oh ya tidak apa-apa, mungkin skenario nya Allah harus begitu. Jadi saya pernah juga ke asramanya beliau pada waktu itu di rumah, di perumahan gitu. Ya, itu di asramanya yang putra kayaknya ya. Jadi cerita banyak juga tentang asramanya bersama Ustaz Erdian ya. Dan yang kedua saya juga ke kampus yang satu yang ada di tengah SD, TK, kemudian sekarang di kampus yang baru yang di pinggir sungai. Dan kemarin bangunannya megah juga, dan mimpinya juga kayaknya nggak kalah sama kita. Jadi kalau JJ-nya tadi mungkin sama. Nah kemarin juga cerita banyak, jadi kemudian saat ini yang belakang alhamdulillah. Kalau dengar alhamdulillah itu adem. Ini udah plan kita saat ini kemarin baru selesai. Mungkin ini satu saat yang bebas kayaknya. Di belakangnya itu katanya ini baru bebas, saat ini masih belum bebas gitu. Dan luar biasa. Maka untuk itu jadi Alikman Demak dan Alikman Boyolali insya Allah kita bersama-sama berkembang bersama. Kata Ustaz Rahmat, kita itu keluarga cuma beda ruangan saja gitu. Insya Allah kita saling support, saling mendoakan, saling menyemangati biar nanti bisa berkembang semua. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu, saudara-saudara, masih ada waktu beberapa menit. Bayangannya sampai maghrib tadi ya. Jadi nyantai dulu, kemudian nanti makan siang, kemudian setelah itu lanjut sharing sampai sore begitu bayangannya. Ternyata nanti pada dulu harus ke Salatiga karena kayaknya sudah rencana sama Nida Uman deh, Ustaz Hidro menjaga tim di sana. Maka untuk itu kita berikan kesempatan kepada Ustaz dan Ustazah dari Demak agar efektif nanti berkaitan dengan administrasi yang diharapkan nanti bisa disampaikan, di list dulu kebutuhannya apa, nanti bisa diwakilkan ke kami atau saat beramat. Kemudian nanti kita akan coba menyiapkan sekemampuan kami saja, karena kami menyadari masih ada kekurangan, tetapi insya Allah nanti akan kita berikan yang kita punya. Pol kayak saat dulu ini, nanti dijawab dulu yo apa itu, itu kayak nanti administrasi begitu ya, biar ringkas. Karena nanti kalau kita minta ini minta itu kita tidak fokus di jalur itu karena kami gak ono, akhirnya tidak kecerit-cerit gitu, akhirnya kita nanti akan kesulitan. Artinya nanti mau di list kebutuhan administrasinya baik dari bahasa, kemudian asrama, BPI, kemudian terkait dengan Quran, kemudian yayasan. Nanti kita akan coba kolektifkan, nanti dibantu sama Faris, nanti kita akan kirimkan ke Alikman. Mungkin nanti bisa digunakan untuk
ya inspirasinya. Kemudian yang kedua, Ustaz dan Ustazah, Bapak dan Ibu, ini masih ada waktu sebenarnya kita akan pertemukan dengan masing-masing begitu. Kalau kerasa begitu kita manfaatkan sampai zuhur. Nah, kalau nanti memungkinkan berarti kita turun, bisa kita dikasih bulat itu biar silir di bawah mungkin sambil ngantuk-ngantuk begitu. Silir di bawah. Nanti kita akan bagi tim. Nanti insya Allah tim ini juga sudah siap untuk mendampingi apa yang dibutuhkan. Nanti yang mau Ustaz Rahmat juga bisa bersama beliau-beliau. Nanti kalau ada poin-poin yang kita tidak bisa menjawab, yang bisa menjawab beliau. Nah, nanti insya Allah beliau akan bersamai juga di salah satu poin. Gitu gitu mawon ya, biar nanti intens komunikasi semuanya. Nah, karena seperti itu harapannya, nanti kita akhiri di sini, nanti kita akan turun, dikasih tugas itu ya, dikasih ke sini. Dan nanti kalau memang dibutuhkan apa, waktunya yang ada kampus 1, kampus 3, kabulan ya, kampus nentek ya. Kampus 1, kampus 2, kampus 3, atau kampus yang lain, nanti sambil suatu saat kita belajar. Nah, untuk itu kita bagi. Semoga akan lebih baik. Jadi saya dan keluarga besar dari Alimah mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas sambutan yang sebesar ini. Mungkin nanti kalau dari Al-Hikmah juga datang, semoga kita bisa menyambut yang lebih lagi. Karena ini suatu silaturahmi yang akan mempererat persaudaraan dari kita semua. Kiranya demikian sambutan dari Yayasan BP2 S2 Al-Hikmah Meranggen Demak. Kemungkinan ini karena di tempat kita itu sebetulnya ya lebih jauh kekurangannya daripada Al-Hikmah sendiri. Karena di tempat kita itu masih kecil dalam artian masih berapa hektar itu, sekitar 1 hektaran lah. Kurang itu. Kalau di sini sudah 5 hektaran lebih, jadi ya kita lebih serius lagi untuk meningkatkan atau mengembangkan di yayasan. Demikian sambutan dari kami. Sebelum dan selesainya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanda ucapan terima kasih dari Yayasan Al-Hikmah memberikan yang tidak begitu besar, tapi insya Allah akan memberikan kenangan untuk kita semua sebagai tanda silaturahmi bersama.